Seperti itu, saudara. Jadi Yesusnya ini dikenal sebagai utusan Tuhan. Barang siapa yang ingin selamat, kuncinya satu. Apa itu? Mengenal Yesus anak Maria sebagai rasul, utusan Tuhan bagi Bani Israel. Titik. Mantap. Ntar dulu orang Batak. Nah sekarang Banjuma udah menjelaskan pakai Bible Yesus utusan Tuhan Bani Israel. Orang Batak sekarang pakai data di Bible menjelaskan pada kami Yesus Tuhan. Silakan. Enggak ada itu. Coba tahu dia nemu data baru Banjuma. Silakan. Iya, data dari Paulus pasti. Dari Yesus nggak ada. Bahwasanya Yesus Tuhan itu ada di Tritunggal. Aku bilang kan. Kan udah aku bilang mereka ini anti ketawa dulu, nggak ada yang lucu kok ketawa. Anti Yesus mereka ini, anti Yesus. Bukan, itulah kalian. Tritunggal itu ada 3 pribadi. Allah Bapa, dan Roh Kudus. Masolan generasi. Masuk yang baru, alamajang, woi. Biarin. Kalau orang Batak izin bang. Banyak kali lawanku di sini. Bro, hormatilah dirimu. Diskusi aja pakai data. Di mana tertulis Yesus Tuhan? Silakan. Dengar dulu ya. Juma tadi panjang lebar sampai berapa menit ku dengarkan kok kalian aku sekali ngomong. Iya silakan. Kepanasan semua kalian ini. Jadi kalian harus tahu bahwasannya itu Tritunggal itu ada. Arti Yesus itu adalah Tuhan itu ada di maksud dari Tritunggal. Tritunggal itu ya, tertulis di mana itu bang? Pribadi. Tertulis di mana? Dengar dulu. Nanti kami minta data bang. Tertulis di mana? Bentar, nanti dikasih ayatnya. Tenang dulu. Kasih dulu baru nerangin. Jangan nerangin dulu baru nggak ngasih. Dengar dulu. Anda jangan kayak jual obat, janjiin penonton ada ular, giliran obatnya laku, ularnya hilang. Nah itu. Ini. Ya silakan. Pegangan teman-teman, pegangan. Di Yohanes berapa ya? Yohanes berapa ya? Jangan potong-potong dulu. 13. Yohanes 8 ayat 58. Mati. Oh. Sebelum Abraham ada aku sudah. Yohanes 8 ayat 58. Aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Itulah Tuhan ya. Menunjukkan esensi Yesus sebelum penciptaan. Itulah dari sifat ilahi. Sudah itu satu. Terus di Yohanes 10:30 aku dan Bapa adalah satu. Pertanyaan ini menunjukkan kesatuan Yesus dengan Allah Bapa dalam sifat ilahi. Makanya nanti tadi aku bilang ada di pengertian di Tritunggal. Tritunggal itu berarti 3 sifat di dalam satu. Sudah cukup 2, apa kurang? Ya udah. Gantian ya, cukup. Mau lagi? Ya silakan kalau mau sih ada. Simpanan silakan keluarin semua. Yohanes 5:58, Yohanes 10:30 ada lagi sebelum ke Banjuma. Tunggu ya. Ya, tunggu berapa hari? 10 menit lagi. Oh ya, 2 hari. Udah itu aja lah dulu ya. Ya udah dulu. Makasih. Standby ya. 25. Silakan Banjuma ditanggapi. Jangan kau bilang nggak ada ya. Jangan. Iya udah gantian. Ya. Biar kau ngerti. Yohanes berapa? Yohanes 5:58 sampai Yohanes 10:30. Iya. Tidak ada ucapan Yesus yang bisa dicomot di Bible untuk menyatakan dirinya Tuhan. Karena Yesus sudah membatasi itu. Segala firman, berarti termasuk Yohanes 5 nomor 58. Segala firman, semuanya, semua ucapan Yesus telah Yesus sampaikan lebih dulu kepada Bani Israel. Dan muridnya ketika menerima segala firman itu, mendudukkan gurunya sebagai utusan Tuhan.
Tapi yang lucu di luar murid, comot-comot dalil menganggap Yesus Tuhan. Kira-kira yang tahu tentang Yesus, murid Yesus atau orang Kristen? Orang yang penumpang. Iya, itu makanya. Penumpang gelap ini menganggap Yesus itu Tuhan, memaksakan Yesus Tuhan. Kenapa? Karena mereka ini menginginkan Kristus yang datang, yang keluar dari kubur itu sebagai Tuhan. Supaya kita tertipu, seakan-akan yang mereka tuhankan itu adalah Yesus anak Maria. Maka mereka memaksakan apapun yang diucapkan Yesus, aku dan Bapa adalah satu, akulah guru dan Tuhan. Mereka akan menggiring supaya itu seakan-akan Yesus itu mengaku Tuhan. Padahal Yesus sudah menutup semua sisi pengajarannya. Segala firman yang engkau berikan, termasuk Yohanes 13:13, Yohanes 5 nomor 358. Telah kuberikan. Dan mereka telah menerimanya. Berarti sebelum Kristen menerima ucapan-ucapan Yesus, lebih dulu orang Yahudi, murid-muridnya menerima ucapan-ucapan Yesus. Apa yang diimani oleh muridnya setelah menerima ucapan-ucapan Yesus? Oh, Yesusku adalah utusan Tuhanku. Yesus berpesan, waspada kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dari mana Kristen ini berasal? Dari makhluk yang mengaku akulah dia. Inilah makanya Kristen ini berbeda dengan murid Yesus. Murid Yesus setelah menerima firman dari Yesus gurunya, seluruhnya itu mereka percaya bahwa Yesus ini betul-betul utusan Tuhan, utusan Elohim. Sedangkan orang Kristen, pengikut Paulus, yang memaksakan kemudian Tuhan mereka yang adalah Kristus yang keluar dari kubur, yang mengaku sebagai akulah dia ini, yang dikutuk di atas tiang salib ini, seakan-akan itu adalah Yesus. Sehingga mereka harus pontang-panting mencari data Yesus mengaku Tuhan. Tapi nggak bisa. Mereka semakin hari semakin nyata kesesatannya. Sebagai pengikut Kristus palsu. Sebagai pengikut penyesat yang mengaku akulah dia. Sehingga pola yang muncul di hadapan kita sekarang ini adalah saudara kita Kristen ini memaksakan makhluk kuburan yang mereka sembah ini seakan-akan adalah anak Maria. Tapi tidak bisa, karena Yesus sendiri yang membatasi diri. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Aku diutus, aku berdoa hanya untuk mereka Bani Israel. Waspadalah kepada oknum yang datang mengaku memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Jelas sekali itu polanya. Nah, di mana orang banyak ini yang disesatkan oleh Kristus makhluk kuburan ini? Ya Kristen, siapa lagi? Banyak orang yang disesatkan inilah Kristen. Siapa yang menyesatkan? Makhluk yang keluar dari kubur, yang dikutuk oleh Elohim, yang disangka Yesus padahal bukan Yesus. Makanya nanti ketika Yesus asli bertemu dengan penyembah Kristus makhluk kuburan ini ketemu, pada hari terakhir, kata Yesus, banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami tadinya bernubuat pakai namamu, tadinya mengusir setan pakai namamu juga, bermujizat pakai namamu juga. Kata Yesus, pada saat itulah aku akan berterus terang kepada Kristen, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi selama ini orang Kristen bernubuat, orang Kristen bermujizat, mengusir setan, ngobatin kayak Rasul Luwis, memanggil nama Yesus. Yesus yang mana yang dia panggil? Yesus lain. Yesus penyesat. Karena Yesus yang asli tidak mengenal mereka. Ketika Yesus turun dari langit ke bumi untuk yang kedua kalinya, banyak banyak orang-orang yang mengaku pengikutnya. Ini orang mana ini? Kok aneh-aneh? Makan babi, tidak bersunat, ngaku pengikutku. Menyembah pula tuh sama aku. Siapa mereka ini? Kata Yesus, aku tidak mengenal kalian. Sorry ya. Siapa kalian ini? Loh, bukannya kami menyembahmu? Bukannya kami bernubuat pakai nama? Oh, sorry. Aku tidak mengenal kalian. Enyahlah daripada aku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itulah penderitaan yang akan dialami oleh saudara-saudara Kristen. Kalau mereka berkeras kepala, mereka sombong, tegar tengkuk, tidak mau mendengarkan ajaran para apologet Islam, mati mereka dalam keadaan Kristen, maka ketika hari kebangkitan mereka akan diusir oleh Yesus anak Maria. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Pada hari kiamat nanti
apa yang mereka sembah selain daripada aku, kata Allah, akan menjadi musuh mereka, dan pemujaan-pemujaan yang dilakukan kepada yang mereka sembah selain aku akan diingkari oleh mereka yang mereka sembah. Nah, tertulis di Matius 7 nomor 223, betul. Kristen yang menyembah Yesus, Yesus akan ingkari. Kristen yang memuji Yesus, Kristen akan ingkari itu. Menjadi musuh dari Yesus. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kalau Anda mengatakan kasihi musuh itu adalah pola yang diajarkan oleh Yesus, pertanyaan saya, kenapa Yesus tidak mengasihi musuhnya? Ayo. Di dalam Matius 7 nomor 22-23, pada hari terakhir nanti, banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu juga? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Berarti Yesus tidak mengajarkan kasih. Karena Yesus mengusir musuhnya. Berarti lebih benar ajaran Islam bahwa musuh itu harus kemudian dimusuhi. Musuh harus dijauhi. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Perintahnya adalah menyelamatkan, melindungi anak-anak kita dari musuh, yaitu dari api neraka. Yang mana api neraka ini bisa ditemukan karena kita mengikuti setan. Setan musuh, tak boleh diikuti. Makanya Yesus mengusir, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, musuh ini kan pembuat kejahatan. Kenapa Yesus tidak mengasihi musuh, malah mengusirnya? Alamak. Maka saudaraku, mumpung masih ada waktu, yuk mari gunakan akal sehat. Jadilah pengikut Yesus yang benar, yaitu mengakui bahwa Yesus itu adalah nabi dan rasul utusan Tuhan kepada saudara kita Bani Israel, dan setelahnya muncul Yesus-Yesus palsu yang menyesatkan manusia, yang mana manusia-manusia ini disebut Kristen kemudian. Demikian. Oke, mantap penjelasannya Bang Juma. Orang Batak atau Pras mau ditanggapi silakan. Nggak dipotong. Silakan Bang. Orang Batak sama Frans, silakan. Brother, silakan. Ya oke. Ya. Terima kasih Bang Juma, tapi Anda keliru. Masih keliru. Karena pemahamannya Bang Juma memang nggak sama ya sama kita. Jadi saya selesain di sini dulu lah, soalnya saya mau ibadah ke gereja ya. Biar nanti saya doain kalian semua. Mantap ya. Mau kita mantra-mantrai leso. Bikin saya mundur dulu. Oke, jangan saling menghujat kita ya. Siapa yang ngajarkan gua ke gereja itu? Ah, ini sibuk lagi nih blender ini. Enggak, mau ngapain? Siapa yang ngajarkan itu ke gereja? Siapa yang nyuruh? Kita pada hari ke-6 kita telah lelah bekerja. Di hari ke-7 kita itu Tuhan menentukan itu hari Sabat. Sudah. Kau baca itu, tapi kau bilang kau jago, udah kau pahami. Makanya jangan setengah-setengah. Rumah ibadah. Matius 65. Janganlah kau berdiri sambil berdoa di dalam rumah ibadah. Kau dikatakan orang munafik. Kami duduk kan. Apa pula berdoa? Tapi berdoalah, beribadah di dalam kamarmu dengan cara sembunyi-sembunyi, agar Bapa bisa melihat dan mendengarmu. Jadi kita punya tempat ibadah di kamar. Bukan kayak kalian di jalan-jalan, kita bersembunyi. Sembunyi di kamar, bukan di gereja. Betul-betul hati kita untuk Tuhan. Terus kalau mau ke gereja, ada tempat ibadah. Dengar ceramah pendeta kita. Bukan di jalan. Belok jalan orang. Siapa yang di jalan? Ibadah siapa yang di jalan? Itulah ya. Ini kita. Siapa yang ibadah di jalan, woi? Udahlah, jangan dipaksa orang pintar, biarin. Susah ibadah di jalan. Bang Juma bisa nggak maksa orang pintar? Turun longor tuh. Kita nggak punya kewenangan maksa orang pintar loh, biarin aja. Frans, Goluyanto yang baru naik, silakan. Ya Bang. Silakan, ada yang mau ditanggapi? Mangga, silakan Bang. Kalau menanggapi soal ceramah Bang Juma tadi ya, nggak ada yang perlu kutanggapi sih, karena itu kan menurut Bang Juma. Jadi ya mungkin ya itulah dulu kan. Jadi tapi aku mau nanya Bang, mau nanya dulu sama Bang Juma.
Silakan, silakan. Yang aku tanya sama Bang Juma, bagaimana cara abang meyakinkan kepada kami melalui Al-Quran, bukan dengan kitab yang lain, bahwasanya Islam itu jauh lebih indah? Itu aja. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim, "Qad aflahal mu'minun." Beruntunglah orang-orang yang mukmin. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk di dalam beribadah. Orang yang kemudian tenang di dalam beribadah. Orang yang ikhlas di dalam beribadah. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang yang menunaikan untuk membantu fakir miskin. Walladzina hum li furujihim habizun, dan orang yang memelihara syahwat nafsunya, memelihara kemaluannya, kelaminnya. Illa ala azwajihim wa ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali terhadap istri mereka, terhadap hamba yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Wa man yabtagha wara adzalika fa ulaika humul adun, tetapi barang siapa yang mencari di balik itu, berzina, memburi dan seterusnya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan sungguh beruntunglah orang-orang yang menjaga amanat-amanat, memelihara amanah-amanah, memelihara janji-janjinya. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, serta orang yang memelihara ibadahnya. Ulaika humul warithun, mereka itulah yang akan mewarisi, alladzina yarithunal firdaus, mewarisi surga firdaus. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Indah Islam itu. Orang yang taat beribadah dengan khusyuk, ikhlas, menjaga amanah, menjaga janji, menjaga kelamin, tidak berzina, tidak berkata yang sia-sia, menjaga amanat dan seterusnya. Tidak sia-sia apa yang mereka lakukan. Mereka mendapatkan warisan berupa surga firdaus. Di dunia mereka hidup tenang, di kehidupan berikutnya yang kekal mereka mendapatkan warisan surga firdaus. Kurang indah apa hidup umat Islam ini? Dituntun lisannya untuk menjaga yang tidak mengatakan hal-hal yang sia-sia. Kelaminnya dijaga supaya tidak berzina. Mulutnya dijaga supaya tidak melakukan hal yang fitnah, ghibah dan seterusnya. Ibadahnya khusyuk kepada Allah, membantu orang-orang miskin, fakir miskin, janda dan seterusnya. Lalu setelah mereka hidup dengan telaten, dengan tekun, ikhlas beribadah, menjaga hubungannya pada seluruh manusia, maka matinya diberikan janji surga firdaus. Bang, tadi kan abang bilang berzina, membuli itu dilarang kan bang? Iya betul. Berkata kasar sama terus harus memelihara fakir miskin. Itu dari yang abang sebut tadi, udah ada nggak orang Islam yang melakukan itu? Seluruhnya umat Islam melakukan hal tersebut. Jadi termasuk dengan kayak tadi kan yang ribut-ribut tadi di sini, yang saling mengecoh, ini itu termasuk juga itu. Termasuk. Yang dimaksud di sini adalah orang yang tidak zalim itu tidak boleh mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Islam itu tegas, Bung. Al-Quran mengatakan, janganlah engkau berdebat dengan ahli kitab, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Jangan kau berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang baik. Selain kepada mereka yang zalim harus baik, tapi kepada yang zalim ya harus tegas. Apa tujuannya kami tegas kepada saudara? Sama seperti gini, saudara. Ada anak kecil yang kemudian melakukan satu tindakan asusila. Anak kecil ini ketika diajarkan
dalam melakukan tindakan asusila, baginya itu dia lakukan tanpa dasar pijakan ilmu. Dimaklumi, masih dilembutin. Ketika dia dewasa, kadar keilmuannya sudah ada padanya, pengetahuannya, kematangan berfikirnya sudah ada. Lalu melakukan tindakan asusila, maka umat Islam akan melakukan penegasan terhadapnya. Sama seperti negara ini, ketika ada orang melanggar hukum, maka harus ketika sebesar apapun perbuatan mereka, sebesar apa juga hukuman terhadap mereka. Nah, Islam itu begitu. Jadi dia Islam itu fleksibel. Kalau dia melakukan tindakan yang merusak akidah, yang merusak kemudian kehidupan keberagamaan, maka orang itu harus ditegasin. Harus dikerasin demi untuk meluruskan orang tersebut untuk tidak mengulangi perbuatannya. Bukan seketika itu menghukum, lalu menggerek dan seterusnya, enggak. Tetapi yang dilakukan umat Islam adalah untuk membuat orang tersebut menjadi lebih benar dan lebih baik. Begitu saudara. Jadi kalau ada orang melakukan kemaksiatan, lantas Anda mengatakan, jangan Anda lakukan itu nggak bagus. Itu cara yang bagus. Lalu kemudian mereka tidak mendengarkan itu, masih juga melakukan, maka Anda harus naikkan volumenya. Jangan kau lakukan itu tidak bagus. Dia semakin rajin melakukan itu, karena itu membahayakan orang lain. Maka seibarat kanker yang ada di dalam tubuh, sebelum dia menjangkiti tubuh lainnya, maka harus dioperasi, harus dipangkas. Nah, begitulah cara kami di dalam mengajarkan Islam ini. Kepada orang yang zalim, kami harus tegas, kami harus tegas. Kami harus keras kepada mereka. Berarti diperingati dulu Bang ya. Silakan. Silakan. Berarti apapun keadaannya, istilahnya kalau kurang cocok dalam keadaan atau situasi itu diperingati dulu Bang ya. Jangan langsung dijolimi atau di apa ya. Betul sekali, betul, pintar anak ini. Lanjut. Kan perintahnya di Islam itu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan jalan yang benar. Dan perintahnya berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Begitu. Tidak melakukan kekerasan Bang ya. Tidak ada Islam melakukan kekerasan kepada orang yang tidak memerangi Islam. Di mana itu terjadi? Gak pernah itu terjadi. Jadi contoh di Indonesia tragedi yang kemarin itu yang memerangi itu siapa Bang? Dalam konteks contoh itu yang mematahkan salib itu, yang menurunkan itu, yang memerangi itu siapa? Nah, itu oknum, itu melanggar itu. Saya juga mengutuk keras orang yang merusak rumah ibadah. Saya sendiri komen di situ. Ini dilarang, nggak boleh merusak. Kalau itu bukan tempat ibadah yang sah, jangan dirusak. Laporkan pada pemerintah setempat, biar pemerintah kemudian yang mengeksekusi. Tidak boleh. Rumah-rumah yang ditempati orang untuk memuji Tuhannya jangan dirusak. Sekalipun itu tidak sah, kan ada pemerintah. Nah, nanti biar pemerintah yang meratakan dengan tanah, jangan kita. Gak boleh main hakim sendiri. Saya mengutuk keras orang yang merusak tempat ibadahnya orang. Saya sebagai ketua pembina Apologet Islam Indonesia menyatakan sikap lebih awal, saya katakan, tidak boleh. Itu tempatnya orang menyembah kepada Tuhannya mereka. Hormati itu. Kalau ada yang keliru, ada yang salah, sampaikan kepada pemerintah. Sampaikan kepada pemerintah. Kalau toh pemerintah diam, datang di situ, ramaikan di sana. Tapi jangan merusak. Jangan merusak. Datang rame-rame, 1 juta orang di situ berkumpul. Ada apa? Ini Pak, kami tidak akan meninggalkan tempat ini kalau tempat ini tidak kemudian ditutup. Jangan rusak, nggak boleh. Apalagi lambang salib itu lambang agamanya orang, nggak boleh. Islam tidak memerintahkan kayak gitu. Nabi Muhammad saja dalam masa perang tidak boleh merusak rumah ibadah. Dalam perang loh. Apalagi dalam keadaan damai begini, kurang kerjaan. Datang rusak tempat ibadahnya orang. Itu nggak ada. Islam mana? Dalam kaidah Islam mana membolehkan itu? Tidak bisa. Makanya perintah Al-Quran, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Apa maksud wa ulil amri minkum?
Taatilah pemerintah yang ada di antara kalian. Maka ketika ada hal seperti itu, umat Islam sejatinya memiliki jalur hukum ke pemerintah sebagai pemimpin. Pemimpin nanti yang akan menetapkan apa yang pemerintah lakukan terhadap keadaan yang tidak seharusnya. Dia tidak ada izin, laporkan ke pemerintah. Bukankah izin-izin itu berkaitan dengan pemerintahan? Maka pemerintahlah yang memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, umat Islam tidak boleh Anda merusak meskipun itu tak ada izinnya, tidak bisa. Kenapa? Karena tempat itu nanti setelah tidak mereka jadikan, saudara kita Kristen tidak jadikan sebagai rumah ibadah, kan bisa rumah tinggal. Betapa banyak saudara-saudara kita yang bisa tinggal di situ, bisa bernaung di sana. Kenapa harus dirusak? Apa salah bangunan itu? Kan nggak ada. Yang keliru adalah orang-orangnya. Laporkan. Jangan kau rusak rumah ibadahnya orang, nggak boleh. Saya kalau tempat saya di situ, saya pasang badan di situ, Bung. Saya kasih sliding gunting kalau ada umat Islam mau merusak, nggak boleh. Apa dalilmu? Hah? Apa dalilmu? Ayat suci di mana tertulis, surah apa, ayat berapa yang menerangkan itu rusak rumah ibadah? Di mana? Hadisnya di mana? Nggak ada. Dalam masa peperangan saja Rasulullah mengatakan jangan kau merusak rumah ibadah. Rumah ibadah orang Kristen, Nasrani, Yahudi, siapapun, tak boleh dirusak. Harus kita menghargai. Kan yang merusak ini kan cuma manusianya. Manusianya yang memerangi kita, yang diperangi. Bukan rumah ibadahnya. Makanya ketika Indonesia itu mengusir penjajah Belanda meninggalkan rumah ibadah. Rumah ibadahnya itu dilestarikan, Bung, sampai hari ini. Karena umat Islam, pahlawan-pahlawan ini adalah orang-orang yang berilmu, melindungi rumah ibadah. Jangan kau rusak rumah ibadahnya. Makanya di Makassar, rumah gereja dari pastor dari Katolik Protestan itu berdiri kokoh sampai hari ini. Karena umat Islam melarang. Apalagi kalau cuma rumah tinggal, kok dirusak rumahnya orang, nggak boleh. Ada lambang salib, ya biarkan orangnya yang turunkan. Nasihati, ingatkan, Pak, ini kan melanggar undang-undang. Nah, nanti orang Kristen juga melakukan hal yang sama. Ketika di tengah-tengah mereka ada umat Islam yang mendirikan masjid tanpa izin, jangan juga dirusak, tapi laporkan pada pemerintah. Jangan sampai main hakim sendiri, jangan. Kita kan saudara seagama, sebangsa dan setanah air. Kita mendudukkan perkara keyakinan kita ini terhadap negara yang melindunginya. Jangan saling serang. Besok gereja yang diratakan, hari ini masjid. Wah, bukan itu tujuan kita, bukan. Itulah gunanya kita belajar Al-Quran. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kecuali pemerintah memerintahkan, ratakan bangunan itu. Nah, apakah kita yang punya kewajiban untuk meratakan? Bukan. Ada aparat pemerintah. Aparatlah yang meratakan itu secara dinas. Bukan pribadi-pribadi. Untung-untung juga kalau yang meratakan itu orang sholat. Sosokan rusak rumah ibadahnya orang, sholat pun tak pernah. Wah, berarti nggak boleh. Yang pelaksana kasus kemarin itu orang yang tidak menaati ajaran agamanya lah berarti ya? Yes, betul. Tidak ada dalil di Islam merusak rumah ibadah. Saya bisa pertemukan dengan saya orang yang mengatakan boleh merusak agama rumah ibadahnya agama. Tidak boleh. Berarti dia bukan Islam, Bang. Islam, tetapi tidak menjalankan agama ajaran Islam. Oh, tapi tadi abang bilang tidak ada Islam yang melanggar yang tadi abang bilang itu. Tidak ada kaidah. Tidak ada kaidah di dalam Islam. Tidak ada surah di dalam Al-Quran. Tidak ada ayat di dalam surah yang mengajarkan merusak rumah ibadahnya orang di luar Islam. Nggak ada. Pertemukan saya dengan ulama atau kiai yang membolehkan itu. Nggak ada. Tidak boleh. Nabiku Nabi Muhammad perang beberapa kali, tetapi dia tidak pernah menyentuh rumah ibadah. Dia melindungi rumah ibadah, dia melindungi anak-anak, dia melindungi orang tua, dia melindungi tokoh-tokoh agama. Itu nabiku itu. Kalau beliau memimpin peperangan, ada tempat ibadah, di situ ada tokoh sebagai misalnya ada rabi Yahudi di situ, tidak boleh dibunuh. Kenapa? Karena biar bagaimanapun rabi-rabinya ini, imam-imamnya ini, pendeta-pendetanya ini akan mengajarkan umatnya untuk berlaku baik. Jangan dibunuh orang yang menjadi guru.
Mereka itu adalah guru-guru, pendeta guru, rabi guru, mengajarkan umatnya untuk berlaku baik. Jangan kau bunuh itu, karena itu adalah orang yang mengajarkan kebaikan di tengah-tengah umatnya. Tidak boleh. Yang diperangi itu yang cukup memerangi. Itu kaidah dalam Islam. Makanya waktu terjadi di Poso, kita beberapa kemudian, saya tidak pernah merusak rumah ibadah, nggak pernah. Dan saya tidak pernah senyap kalau saya bergerak. Dulu ya, nggak pernah senyap kalau saya bergerak. Boleh tanya Ustaz Jem itu. Pasukan yang dari kampung saya tidak pernah senyap dalam bergerak. Saya, wallahi, dari sudut kampung sampai di sudut sana, saya teriak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di tengah-tengah perkampungan, tidak ada sembunyi-sembunyi. Kalau laki-laki keluar. 3 malam saya, Bung, masuk. Itu dalam keadaan perang. Wallahi, 3 malam saya tidak pernah sembunyi-sembunyi, ngendap-ngendap, cari orang tikam. Oh, enggak ada itu. Bang Suman tidak kenal. Saya teriak, mulai dari saya masuk gang, sampai di ujung gang, bolak-balik saya teriak, sampai subuh. Tidak ada orang non-muslim keluar. Gitu, tapi kalau siang hari, baru beraktivitas rame di kampung itu. Malam hari nggak ada. Kita masuk malam hari 2-3 malam saya masuk. Alhamdulillah, tidak ada musuh. Artinya ngapain kita rusak rumah ibadah? Hah, apa salahnya rumah ibadah itu? Gak ada salahnya. Jadi saya menentang keras kalau ada oknum yang mengatasnamakan Islam datang merusak rumah ibadahnya orang, itu melanggar Islam itu. Jadi gini Bang, dari beberapa kejadian di Indonesia, itu banyak itu kejadian, sering terjadi. Daerah Aceh sering. Jadi maksudku gini Bang, makanya aku tanya tadi itu, alangkah baiknya orang-orang umat abang yang seperti itu dulu abang tatar, bilang sama orang itu biar berjalan, biar sama-sama, biar toleransinya kuat, biar tidak merusak. Baru setelah sudah selesai itu dilaksanakan, barulah abang rekrut, abang bilanglah soal kebenaran tentang Alkitab bagi orang-orang Kristen. Bila memang kebenaran yang abang ucapkan itu memang betul adanya. Ya, jadi begini saudara. Meskipun Islam itu kan sudah punya kaidah. Tidak ada tawar-menawar dalam hukum Islam. Artinya, adalah kewajiban person to person dalam Islam itu untuk memahami Islam itu. Bukan berarti saya bertugas untuk memperbaiki tatanan-tatanan yang ada di kalangan umat Islam itu sendiri. Itu ada bagian-bagiannya. Ada ulama, ada da'i, ada mubalik, ada para ustadz. Itu tatanan mereka. Mereka adalah yang menjaga gejolak di tengah-tengah umat. Sementara Bang Suma dengan tim adalah yang berada paling depan, barisan betis paling depan yang menjaga kemudian sebagai penjaga muara orang Islam supaya jangan murtad. Begitu, supaya orang di luar Kristen tidak memurtadkan. Kami adalah penghalang di depan, paling depan, sedangkan ulama, ustadz ini adalah yang menerapkan akidah Islam, tauhid, ajaran, dan seterusnya kepada umat. Maka ini PR umat, PR tokoh-tokoh agama, untuk kemudian membenahi kembali pola yang ada. Tidak boleh serampangan merusak rumah ibadahnya orang, nggak boleh, dilarang. Nah, kalau kami ini, karena sudah terlanjur kemudian ada misionaris, terlanjur kemudian Bible ke Islam-Islaman, maka sama halnya kami harus hadir di situ. Kalau Anda mengatakan hal ini harus saya lakukan, Bang Suma, benahi dulu internal kalian. Oke, tapi dengan catatan, tutup lembaga Bible Indonesia dan sekolah teologi. Tutup, hentikan semua misionaris. Hapus semua istilah-istilah Islam di dalam Bible. Maka kami tidak akan menghadap kepada Anda, kami akan menghadap kepada umat. Tapi faktanya kan tidak, saudara. Faktanya tidak. Semua lini kalian masuki. Berpura-pura menggunakan kata Alkitab. Kalian lebih familiar mengucapkan kata Alkitab daripada Biblos. Daripada Biblika. Kalian lebih familiar menggunakan kata Allah daripada kata Theos. Coba. Kalian lebih familiar mengatakan Rasul daripada Apostolos. Bagaimana ceritanya kami harus diam? Tidak bisa. Kalian terlanjur menggaungkan peperangan, kami telat aja bangun untuk menyambut kemudian tawaran kalian untuk berperang dalam perang logika. Nah, itu saudara, karena kalian ini kan mengundang kita untuk perang logika. Maka kami hadir meskipun telat. Tapi minimal tujuan kami berdiri adalah untuk memberikan edukasi kepada saudara-saudara dan juga saudara muslim. Begitu saudaraku.
Ya. Mantap. Jadi tugas itu sudah diambil alih oleh para ustadz, para ulama, para dai, para guru-guru kami di pondok pesantren. Udah ada bagian itu. Kami ini bagiannya ada menghalau gerakan kristenisasi. Ini yang lebih bahaya ini, yang kristenisasi ini lebih bahaya. Karena kristenisasi ini justru bisa membuat kita terpecah belah dengan terang-terangan, dengan besar-besaran. Karena kalian terlalu berani masuk, menggunakan kopiah, menggunakan baju koko, mengaku-ngaku murtadin, mu'allab, bahkan mengaku ustadz, mengaku anak kiai, mengaku anak ulama, mengaku lulusan pesantren, lulusan Mesir, Kairo, lulusan Arab Saudi, lulusan Madinah. Masuk kemudian berpura-pura jadi Islam, padahal ingin merusak Islam dari dalam. Itu andaikan Islam Kristen ini jujur seperti Hindu, seperti Buddha, seperti Yahudi, ya tidak ada masalah. Tetapi karena Kristen ini, di mana dia pergi, di situ mereka mewarnai diri mereka kayak bunglon. Orang Kristen masuk di Bali, mewarnai diri mereka seperti agama Hindu, menggunakan Sang Hyang Widi lah, Sang Dewa Dewasa dan seterusnya. Masuk di Indonesia, mayoritas Islam menggunakan istilah-istilah Al-Quran. Ini yang tidak benar, harusnya dibenahi supaya tidak ada lagi diskusi seperti ini. Begitu saudara. Mantap. Oke, saya ibadah dulu, silakan Bang Andi. Iya. Saya asar dulu sebentar, silakan. Ya, saya tambahin dikit juga ya, Bro Frans. Banyak, ada gereja yang dibakar, ada juga gereja yang dirusak. Itu fakta ada, tapi tidak semua pelakunya adalah beragama Islam. Pelakunya Kristen sendiri, tapi di framing pelakunya Islam. Inilah itu yang pertama ya. Dengerin dulu. Ya, Anda udah baca beritanya toh. Yang kedua, Anda tadi minta tatarlah mereka yang berbuat anarkis itu. Ya, itu ada urusannya masing-masing. Banyuma udah terangkan. Kami minta juga kepada Kristen-Kristen ini tatar juga itu panitia-panitia pembangunan gereja. Ya, sebelum dia gali pondasi gitu ya, lengkapi dulu persyaratannya, SKB 3 menteri itu. Lengkapi dulu izinnya, nah baru menggali pondasi. Ini nggak ada izinnya, digali pondasinya dulu. Belakangan urusan mengenai izinnya. Ini yang persoalan juga. Ya, saya minta juga di forum ini, hai seluruh panitia-panitia pembangun gereja, jangan bikin masalah. Tidak ada sebab kalau tidak ada akibat. Perhatikan SKB 3 menteri. Apa itu? Membangun gereja atau membangun rumah ibadah minimal 90 orang yang beragama Kristen yang ada di situ, stay di situ sebelum membangun gereja. 90. Kedua, harus izin tanda tangan minimal 60 tokoh masyarakat setempat. Ketiga, divalidasi semua KTP-nya di tingkat kelurahan sampai tingkat kecamatan. Terakhir, FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama. Kemudian IMB-nya, izinnya baru dibawa ke tingkat kabupaten kota. Ini kalau tidak dilakukan, tidak bisa. Tapi panitia pembangunan gereja ini belum diselesaikan, langsung gali pondasi, material datang. Kemudian setelah ditegur, edukasi tidak diindahkan, ya adalah sebagian saudara saya yang melampaui batas. Kemudian panitia pembangunan gereja mengumumkan ke publik, kami dipersekusi, kami minoritas, kami tidak bisa membangun, mentang-mentang kita hukum tajam ke bawah. Kenapa ini panitia pembangunan gereja tidak mau jujur pakai congornya bahwa IMB-nya belum ada, izinnya belum ada? Kenapa ini dibolak-balik faktanya begitu? Begitu juga kami membangun masjid di daerah minoritas Muslim di sana, harus memenuhi itu. Di Papua kami ingin membangun masjid, tidak boleh, kami nggak teriak kok. Di NTT kami bangun masjid, nggak boleh, kami nggak teriak kok. Biasa aja itu, karena nggak boleh ya nggak boleh, karena tidak sesuai prosedur yang ada gitu. Nah itu Bapak Parokya,
melalui forum ini sampaikan juga tatar itu congor-congor itu panitia pembangunan gereja yang tidak memenuhi syarat membangun. Anda bisa lakukan, silakan. Anda harus bicara di sini seperti mana kami berstatement bahwa siapapun yang merusak rumah ibadah di dalam ajaran Islam Bang Juma udah terangkan itu tidak diperbolehkan. Tapi ingat, ada sebab akibat. Bang Parok, silakan berstatement. Saya tunggu. Bang, silakan Bang. Harus keras di sini. Mumpung lagi live. Biar panitia-panitia pembangun gereja itu paham itu loh maksudnya. Silakan Bang. Ayo Bang. Lah kok diem sih? Salah ngomong apa saya ini Bang? Bang, saya salah ngomong apa? Bang. Ya silakan. Jadi kalau soal izin atau tidak izin, harusnya kan kalau dari ajaran yang kayak Abang Juma terangkan tadi, harusnya kan nggak langsung kekerasan, kan bisa toh. Kalau memang niat Muslim ini mau membantu atau meluruskan, harusnya kan dibantu, dibantu dia kayak mana solusinya, dibantu biar nggak merusak. Ayo ke sana, dibantu untuk mendapatkan izin itu dibantu. Jangan dulu dirusak. Itu maksudnya Bang. Jadi gini Bang, kalau mungkin kalau menurutku dah, mungkin orang-orang Kristen agak susah terima dengan. Bro, tanggapi dulu ini, boleh nggak membangun rumah ibadah tanpa izin? Boleh atau tidak? Masa kita harus berdua sama Tuhan harus pakai izin? Jadi tidak perlu izin. Gini aja Bang, ini kan Saya tanya lagi. Parok, kau harus pinter di sini. Boleh nggak membangun rumah ibadah tanpa izin? Izin bangunan, kalau izin bangunan ya mungkin kalau di negara kita Indonesia ini nggak boleh. Nggak boleh. Oke. Kalau ada pembangunan rumah ibadah gereja misalnya tidak ada izinnya, itu dibiarkan atau ditegur? Kalau bisa dibantu, jangan ditegur. Berupa apa bantuannya? Dibantu. Berupa apa bantuannya? Ya mungkin diarahkan. Diarahkan untuk? Biar istilahnya dibantu dia secara tenaga atau mau secara apapun itu biar bisa mendapatkan. Tahu nggak syaratnya membangun rumah ibadah seperti apa? Syarat membangun rumah ini nggak pala tahu kalau. Tadi saya udah nerangin loh. SKB 3 Menteri tadi, udah saya tadi terangin. Ya, yang kayak abang bilang itu kan. Cuman gini loh Bang. Nah, jangan bilang ini gitu loh. Jadi saya ulang kembali, membangun rumah ibadah itu minimal 90 orang stay di situ, lingkungan mau di rumah ibadah itu ber-KTP di situ. Paham sampai sini? Nah, paham gak? Jangan bang-bang dulu. Paham gak sampai sini? Kalau soal peraturannya itu ya kurang tahu lah. Ya saya kasih tahu supaya Anda tahu. Karena kalau saya tidak tahu, Anda tidak tahu. Nah, itu kata Pak Belot. Saya jawab. Diam dulu. Bentar dulu. Saya belum nanya Anda. Oke, Anda yang mau menjawab. Jadi jangan. Anda yang mau menjawab, biar dulu Anda dengarkan dulu pertanyaan saya. Dengarkan dulu pertanyaan saya. Coba sebutkan, coba Anda sebutkan apa saja ya isinya peraturan SKB 3 Menteri membangun rumah ibadah. Silakan. Saya jelaskan ya. Jangan jelaskan, jawab. Lihat. Ya. SKB Menteri itu memang sengaja dibuat untuk mayoritas di Indonesia ini. Udah? Dan saya telusuri di Sumatera sana tidak ada itu keputusan pemerintah itu keputusan pemerintah. Gimana sih? Makanya jangan jadi minoritas kalian. Memang Kristen itu tolol betul ya. SKB 3 Menteri itu berlaku untuk membangun masjid juga, bukan berlaku untuk membangun rumah ibadah juga, gereja juga begitu. Kayak biasa terangin, membangun masjid di, mohon maaf ya, di Papua misalnya itu ketat itu perizinannya bro, ketat. Kalau enggak bisa, termasuk di NTT dan Manado.
sama. Gitu ya, termasuk di Bali mau bangun masjid itu ketat di sana itu. Patuh kami pembangunan masjid, harus manut di aturan itu dulu, kalau nggak bisa. Nah ini lagi framing balik tadi, SKB 3 Menteri itu dibangun untuk kepentingan umat Islam. Bro, di situ ada FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama di dalamnya. Jadi kalau modal congor aja seperti congor babi, Bang, diam dulu, jangan ngomong di sini, memalukan. Kalau saya bisa menjawab begini, kalau saya bisa menjawab begini, siapa suruh lo minoritas? Nah, berita dari tamu kan, enak kan balasan doanya? Siapa suruh lo minoritas? Nah, ayo, kan nggak boleh juga begitu. Itu dari saya, kan Dio, silakan. Ya saya tanggapi, Bang. Ya sudah, dia ngaku sebagai orang hukum, tapi gaya bicaranya melanggar hukum. SKB 3 Menteri itu bukan hanya untuk gereja, membangun masjid pun harus di setiap daerah begitu. Itu peraturan negeri. Jadi kalau kalian mau ikut aturan, aman. Itu ajanya. Di sini kan sudah dikasih solusi, Bang Zuma sudah jelaskan, Bang Handi sudah jelaskan. Itu jelas. Tapi memang kalian ini ya, oknum-oknum Kristen yang kepala batu memang, biang kerok memang. Jelas-jelas salah, itu salah. Masih aja diputar-putarnya. Giliran umat Islam bereaksi, disalahkannya umat Islam. Kalian tuh nggak mau ikut aturan, susah. Nanti bilangnya itu kan memang sengaja dibuat oleh Islam yang mayoritas Indonesia. Siapa suruh? Lu jadi minor. Makanya kalau nggak kuat tinggal di Indonesia, tinggal sana di Amerika, di Belanda, di Jerman sana. Ngapain kalian hidup di Indonesia ini? Nggak mau ikut aturan. Bodoh kali kalian jadi Kristen. Indonesia ini memang punya sama gua. Kalau lu ngomong sama gua, mau apa lu? Mau apa? Maksud saya gini, kalau mau bicara intelektual dikit berdasarkan hukum yang berlaku di Republik ini. SKB 3 Menteri aja dulu dijelaskan. Chris, kamu mau menjelaskan SKB 3 Menteri, silakan. Iya, SKB 3 Menteri apa masalahnya? Kita sudah penuhi itu orang Kristen, tetapi aja kalian takut ada gereja. Di mana itu? Di mana itu dipenuhi tapi tidak boleh? Coba sebutkan satu. Di mana? Yang beredar di Depok ini banyak. Di mana Depok? Di mana? Buka datanya. Depok mana, Bos? Depok mana, Bos? Daerah mana, Bos, Depoknya? Ada itu di TikTok itu. Di TikTok apa di Depok? Di TikTok kan ya. Depok kan di TikTok kau. Jawa Barat ya, di Depok itu hampir 100% Islam kecuali pendatang-pendatangnya. Nah, itu baru Aliteng ya. Kalau penduduk asli Depok itu Islam 100%. Kau tahu singkatan Depok apa? Nggak usah bahas itu, kalau nggak punya ilmu lu turun, memalukan. Nggak tahu dia. K-nya itu apa, K-nya itu? Udahlah turunin aja Kang, ini kita mau diskusi baik-baik kok blow on semua sih kayak gini loh. Nah, membahas kota Depok lagi lu. Tanya wali kotanya sono lah. Aduh. Ada aja. Ayo, Bang Rostrum, selamat sore Bang Rostrum. Gimana kabarnya, sehat? Sehat Bang, selamat sore. Selamat sore. Mau syahadat hari ini atau kapan? Tadi tuh saya mau di bawah aja, cuman gara-gara ada framing itu saya ya agak enggak ini juga. Udah biasa mereka merasa tersakiti Bang. Padahal mereka sendiri yang menyalahi aturan. Emang benar sih, peraturan itu sama mereka itu dibuat untuk dilanggar. Itu aja Bang. Setuju sih, apalagi yang kasus terbaru itu. Jelas itu ya. Kalau rumah doa untuk rumah ibadat atau rumah retreat itu memang harus ada izinnya Bang. Betul, jangankan gereja Bang, masjid juga ada izinnya. Kita bangun madrasah aja, bangun madrasah untuk sekolah anak-anak kecil harus ada, wajib harus ada izinnya.
Cuman ya itu memang kalau ke perdebatan lintas iman antara kekristenan dengan Islam itu rata-rata nanti Kristen itu ujung-ujungnya selalu membuat framing atau propaganda gitu. Padahal di Jawa Barat sana itu berapa ratus gereja resmi besar induk, belum termasuk itu gereja-gereja sel. Ya kan istilahnya kita menyebutnya gereja-gereja sel. Ya. Jadi saya banyak. Sebenarnya teman-teman Muslim itu nggak sebegitunya gitu. Nggak se-arogan seperti itu gitu. Bang Handi, kenapa Bang Handi? Enggak, sorry, batuk ngerokok. Jadi otomatis pasti teman-teman Kristen udah ke pojok, udah kepepet, udah nggak bisa berkata-kata lagi tentang konsep keimanannya, selalu begitu, propaganda. Ya, Bang, gini aja Bang, logikanya gini. Kalau misalkan ajaran Islam diajarkan untuk seperti itu, bayangin Bang, 87%, kalian 6% dibagi beberapa denom. Kira-kira menurut Abang ada nggak gereja di Indonesia kalau Islam mengajarkan seperti itu? Ya nggak ada yang berdiri Bang. Kita tarik radius 3 km aja banyak gereja itu. Ya, apalagi Pulau Jawa. Islam nggak seperti itu kan? Nah gini, yang disalahkan oleh mereka itu ini Bang. Ketika mereka mau ngebangun gereja, di situ nggak ada jemaatnya. Jemaatnya di situ paling 2 atau 3 kepala keluarga. Semuanya di lingkungan itu Muslim semua. Si jemaatnya itu kebanyakan pendatang dari luar kota, kayak yang di Sukabumi kemarin. Nah, SKB 2 Menteri menganjurkan harus 90 kakak kepala keluarga. Kalau misalkan nggak ada jemaatnya di situ, ya siapa yang mau beribadah? Setuju. Tapi itu termasuk untuk teman-teman Muslim kok. Tadi Bang Handi sudah sebut betul itu. Di Papua sana sulit, di beberapa kabupaten atau ini Tolikara sama Manokwari Bang. Nggak bisa. Sama. Termasuk NTT dan Manado juga sulit. Iya. Itu aja sih. Saya tadi gemes itu aja sih. Akhirnya naik. Ada lagi di framing nih sama pendeta pendeta yang suka mau bangun gereja. Dia framing begini. Banyak juga kok masjid, banyak juga kok musola tidak punya izin ya. Dengarkan baik-baik penjelasannya. SKB 3 Menteri itu berlaku di tahun 2006. Ya, itu pasti 2006. Itu tidak berlaku mundur, tapi berlaku maju, tidak berlaku surut. Gitu ya. Itu pertama. Ya, 2006. Ya. Yang kalau musola itu tidak perlu izin karena musola ini dibangun di tanahnya sendiri, milik sendiri, bukan milik umat. Musola itu. Ya. Di pekarangan rumah saya bangun musola nggak perlu izin karena tempat sholat saya bersama keluarga, tidak dipakai sholat Jumat, nggak perlu izin. Beda dengan masjid ya, jadi perbedaan musola dengan masjid di situ bedanya ya. Kalau musola harus masih tanah pribadi, kalau masjid itu tanah wakaf. Nah ini pendeta nggak ngerti ya, di framing ke sono. Inilah yang saya maksud tadi. Ketidakpengertiannya menjadi corong, membodohi orang-orang. Ya kayak tadi lah ini, Depok lah diomongin, apalah diomongin. Makanya sebelum bicara harus ngerti dulu peraturannya, baru bicara. Ini pendeta juga banyak yang ngomong kayak gitu, memprotes musola nggak ada izin katanya. Ini lu kiper, orang tanahnya sendiri, orang kok punya sendiri. Kenapa lu yang sibuk? Coba lu bikin gereja aja di dalam rumahmu. Tapi yang boleh ibadah itu kamu sendiri di situ. Jangan ngundang orang lain bikin macet. Nggak dilarang ibadah di Republik ini, nggak dilarang. Tapi ada prosedurnya membangun rumah ibadah. Itu kira-kira. Setuju Bang. Silakan dilanjut. Bagaimana Frans? Ada yang mau ditanggapi Frans? Mudah-mudahan mengerti Bang. Kami tidak ada tendensi apapun di sini. Kita harus meluruskan ini semua biar terang benderang. Siapa sih sebenarnya yang menjadi biang kerok selama ini? Silakan Frans. Ya kalau aku sih paham Bang, paham. Kalau yang Bang terangkan tadi itu aku paham. Nah, terus ada lagi yang menjangkal Bang, yang masih agak-agak kurang-kurang dikit. Nah,
Apa itu? Jadi gini bang, memang di Indonesia memang kalau soal beribadah itu memang harus pakai izin ya. Negara mengatur orang bertuhan. Jadi gini bang, misalkan contoh kayak kemarin kan di rumahnya sendiri kayak ada acara-acara pribadi di rumahnya jemaah, diundang jemaat itu beribadah itu yang doa rosario yang diusir-usir itu. Itu bisa dikatakan itu menjadikan rumah itu sebagai tempat ibadah atau kayak mana bang? Gini bang, kalau rumah Anda sendiri, Anda pakai beribadah dengan keluarga Anda sendiri, terus ada yang melarang, itu melanggar hukum. Tapi kalau rumah Anda dipakai ibadah, sudah kontinu, mengundang orang lain, dan ada terjadwal, ini dipertanyakan. Kenapa rumah dijadikan tempat rame-rame beribadah, bahkan bukan penduduk dari situ? Nah itu, mengerti sampai sini kira-kira? Bang Parok, ngerti nggak ini bahasa Indonesianya nih? Ngerti, paham. Ya oke kalau ngerti. Jadi tidak ada orang yang melarang ibadah di rumah Anda sendiri, nggak ada, nggak boleh itu melanggar hak asasi. Tapi kalau rumah Anda udah dipakai kontinu, apalagi rumah Anda berada di lingkungan umat Islam, itu pasti ditegur dulu. Ini rumah ibadah apa rumah pribadi? Kok banyak tamu kontinu datang gitu loh. Tidak langsung diseruduk bro, pasti ada komunikasi, ada RT RW kok. Cuma di framing, kami langsung digeruduk, kami nggak boleh ibadah. Ini kan framingnya ini yang membuat banyak orang yang salah tangkap menjadi bodoh, menjadi emosi, padahal dia nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Paham sampai sini bro? Lanjut bang, lanjut. Oke, makasih kalau udah paham. Sekali lagi ya, ibadah aja bro di rumah lu. Kalau kau beribadah di rumah kamu bersama keluargamu, ya, kalau ada yang melarang hubungi kami. Kami akan membela Anda. Tapi kalau rumah Anda tiap malam datang orang dari luar, dari mana arahnya, nah itu kan juga, apalagi sampai pagi gitu loh ya Pak RT, ya menegur lah, ini kok banyak tamu kontinu apa gitu. Yang pertama ketertiban lingkungan, ya tetangga terganggu, parkir di mana-mana, tetangga yang muslim mau keluar mobilnya mampet semua di situ, itu di situ masalahnya sebenarnya. Tapi kalau Anda sendiri mau jungkir balik ke dalam rumah, bodo amat. Paham sampai sini ya Frans? Paham ya Frans? Nah yang menjadi viral sekarang ini yang Cimandu. Ya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi udah survei. Saya bahkan melihat lokasinya bahwa rumah itu memang dibangun dan yang punya rumah tidak menempati rumah itu. Alangkah besarnya rumah itu berkamar-kamar, terus ada ruangan aula, bisa orang nginap, ada macam-macam tempat. Artinya di sana memang dipusatkan untuk pelatihan atau retreat, gitu ya, dalam hal kekristenan. Jadi mencari orang-orang di luar untuk dipusatkan di situ. Nah ini sedang dipelajari. Boleh nggak rumah? Ini izin rumah loh, ini rumah tinggal dijadikan seperti pesantren kan begitu. Nah dan saya sayangkan juga saudara-saudara saya muslim di sana yang bertindak gegabah akhirnya jadi tersangka. Tersangkanya itu tersangka perusakan. Nggak boleh juga merusak rumah orang. Harus diserahkan kepada penegakan hukum yang berlaku. Jadi saya udah survei, lihat rumah itu gede banget, berlantai begitu, ada kamar-kamar, ya. Yang tinggal di situ bukan yang punya rumah, yang tinggal di situ adanya Pak Yopi sama istrinya yang disuruh jaga bersama anaknya. Masyarakat tahulah semua itu. Ini hasil survei kita kok. Ada apa? Itulah nanti keputusannya nanti ya gubernur dan muspida setempat nanti akan mengambil tindakan seperti apa ke depannya. Yang jelas yang merusak rumah orang ya itu pelanggaran hukum, sudah diproses di Polres. Ya kita harus jujur juga di sini bahwa ya ini keliru merusak rumah orang. Itu kira-kira Kang, makasih. Ya, insya Allah nanti minggu depan juga udah kita agendakan, kita jadwalkan. Minggu depan kita dari tim API ya
akan datang ke tempat sana, langsung ya, ke TKP, dan membuat kajian di salah satu masjid di sana ya. Bagi teman-teman yang ingin nonton atau menyaksikan, atau ingin mengikuti acara itu yang ada di Sukabumi, silahkan datang aja ya. Insya Allah nanti kita akan ke sana. Udah kita jadwalkan itu. Ya, ini ada ME. Selamat sore ME. ME. Selamat sore Bang. Sore Bang. Yo. Muslim apa Kristen Bang? Kristen Bang. Kristen, baik. Kita bikin tema seperti ini nih. Ajaran mana yang menyesatkan, Islam atau Kristen? Ya, masalah gereja tadi udah selesai, udah beres. Silakan Abang kalau mau bernarasi atau mau menyanggah tema ini, silakan. Kristen itu tidak menyesatkan loh, gitu. Nah ini datanya bla 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 gitu. Silakan Bang. Bang, aku tadi cuma apa menjawab, ada tadi komen dari Bang, minum dulu Bang, biar nggak gemetaran Bang. Minum biarin Kang, dengerin dulu dia. Udah ya, minum nggak apa-apa, minum dulu biar nggak gemetaran, biar enak kedengarannya. Ya, aku mau jawab dari Bang Handi ini tadi Bang. Ya. Kalau ibadah di rumah kan? Jadi gini Bang. Itu nurut, minum. Ibadah kalau Kristen itu Bang, ada itu tiap minggu ada ibadah di rumah Bang. Jadi kalau Abang bilang tadi tidak bisa itu ya kita umat Kristen tidak bisa terima itu Bang. Yang mana dulu yang mau ditanggapi Bang ini? Tadi kan Abang bilang kalau nak beribadah di gereja, di rumah kan. Nah kalau Anda sendiri, keluarga sendiri boleh. Nah sekarang kalau kita Kristen itu tiap minggu ada itu ibadah mingguan namanya Bang. Jadi ini tiap rumah berganti-gantian gitu loh Bang. Ya silakan saja Bang. Itu ada yang datang dari agak jauh-jauh dari rumah kita gitu. Kenapa nggak di gereja aja Bang? Kenapa dipusatkan di rumah? Kalau kecuali lingkungan situ, tetangga, ya aman lah. Tapi kenapa harus ngundang orang dari jauh gitu? Kalau mestinya begitu udah skala umum, kenapa nggak di gereja aja Bang? Bang, kalau di gereja itu kan, misalnya Jakarta contoh kan ada gereja itu rame kan sekali seminggu kan. Tetapi ada itu Bang, gereja itu dibagi dia tiap lingkungan 1, lingkungan 2, lingkungan 3. Jadi ada ibadah mingguannya di rumah-rumah. Jadi skala kecil dia Bang. Bang, izin Bang, kalau rumah Anda berada di komplek mayoritas Islam, terus Anda kontinu ibadah seperti itu, mengundang orang lain, ya kalau RT-nya menegur ketertiban umum, parkirnya di mana kan begitu kan terganggu juga Bang. Ya kan gitu. Kenapa kalau Anda mengundang orang lain? Bolehlah mungkin sekali-kali isoki, izin keramaian nggak apa-apa. Kalau udah kontinu, ya udah orang menganggap ini ada apa, kok mengganggu lingkungan. Kecuali Anda komplek Anda itu mayoritas Kristen, no problem. Nah, yang saya maksud di sini, Anda di komplek mayoritas Islam, itu maksudnya Bang. Gini Bang, makanya kan ini biar sama-sama paham kita Bang kan. Jadi ya gereja itu dibagi itu lingkungan, misalnya entah 20 kakak Bang. Jadi tiap minggu bergiliran ini 20 rumah ini tiap minggu bergiliran dia. Gitu. Rumah Anda itu berada di lingkungan mayoritas Islam atau mayoritas Kristen Bang, rumah Anda? Ya terserah Bang, namanya rumah Bang. Dijawab dulu Bang, dijawab, jangan terserah jawabannya. Supaya kita kotakkan, kerucutkan di sini. Rumah Anda itu berada di mayoritas Islam atau di mayoritas Kristen? Kalau saya mayoritas Islam. Di lingkung dekat samping rumah saya juga ya. Kira-kira kalau Anda mengundang orang lain kontinu di rumah Anda itu, kira-kira mengganggu ketertiban nggak Bang? Misalnya parkir,
keramaian dan seterusnya, mengganggu nggak tetangga bang kira-kira? Gini bang, tidak ada Jangan yang mengganggu. ini mengganggu apa enggak kira-kira? Tidak ada mengganggu. Di mana mengganggunya? Yakin bang tidak mengganggu? Tidak ada mengganggu. Jadi Kalau itu yang saya bilang, orang abang itu harus paham itu. Jangan semena-mena gitu, langsung geruduk-geruduk gitu. Yang kan. semena-mena siapa bang? Ya yang banyak yang terjadi itulah, dia nggak paham, dia nggak. Makanya Anda jawab dulu ini, dari mana tidak mengganggunya? Kalau rumah Anda itu dikelilingi rumah umat Islam, terus Anda mengundang orang luar, continue, masa nggak mengganggu sih bang? Masa akal abang nggak jalan di sini? Nggak ada mengganggu, abang yang terasa terganggu itu heran aku. Ya, kalau misalnya Anda parkir sembarangan, nih dengerin, Anda parkir sembarangan, terus tetangga mau keluar, itu terganggu nggak bang? Bang, siapa yang parkir sembarangan? Ya terus jadi nggak bawa mobil, bawa bis gitu, bawa kereta. Semua teratur itu, tidak ada itu parkir sembarangan, tidak ada itu. Nggak ada suara yang keluar bang, nggak berisik gitu. Dengar bang. Nah, Gini bang, yang terjadi di Bekasi kemarin, yang terjadi di Bekasi nih kemarin ya, sama RT-nya langsung di situ sampai itu viral ya, yang terjadi di Bekasi. Dia yang datangnya itu orang luar semuanya, orang pribuminya cuma satu orang ya, yang Kristennya cuma satu orang, beribadah di tempat itu udah lewat jam 11 malam, dia masih teriak-teriak, masih nyanyi-nyanyi, itu banyak yang datang, sampai ditegur sama RT. Begitu RT-nya menegur dia, RT-nya yang dipukul sama orang Kristen itu yang beribadah di situ. Otomatis warga bergerak di situ karena melihat RT-nya waktu negur dipukul sama dia. Apakah kita harus diam? Ya kalau ada pemukulan ya saya tidak setuju. Nah itu yang terjadi, nggak terima dipukul nggak terima ditegur sama RT karena udah tengah malam lewat jam 11 mereka masih teriak-teriak, mereka masih nyanyi-nyanyi. Wajar ditegur sama RT. Itu bang. Bang, kalau misalnya suara keluar mengganggu tetangga itu gimana bang? Bang, itu gini bang lah, bukan Jawab hanya dulu, Bang, yang seperti itu loh. Bang, Jadi gimana? Bang, Anda ibadah nyanyi nggak? Agak sedikit suaranya keluar nggak mengganggu tetangga bang? Ya pasti ada lah yang menyanyi. Oke. Itu kira-kira tetangga sebelah itu terganggu nggak bang?